anak tuh selalu menentang perintah orang tuanya, selalu melawan orang tuanya, bahasanya kotor. Itu ibunya tuh suatu saat manggil anaknya, Neng, sini Neng, Mama tolong ambilin air Neng. Itu anaknya tuh bukannya ngambil malah menentang, ambil aja sendiri, buat apa punya kaki, cepat nih saya pengen mau pergi, minta duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita pada zaman dahulu. Ada suatu keluarga sangat kaya, benar-benar sangat kaya, sangat terpandang. Ya di kampungnya sih sangat terkaya, sangat terpandang kalau di kampungnya itu. Itu punya anak tuh ya 3 orang. Ya anak tuh. Itu si ibu tuh yang itu anak-anaknya tuh sama ibunya tuh nggak ada yang menghargai, nggak ada yang sopan. Sama ibunya itu selalu menjajah, sama bapaknya itu menjajah. Mungkin dikarenakan waktu kecilnya itu terlalu dimanja-manjakan. Jadi udah dewasanya anak itu menjadi ngelunjak. Itu anak sama orang tuanya itu selalu ngelawan, diperintah ini susah, diperintah itu susah. Tapi kalau yang namanya sekolah itu nggak ada perintah. Pagi-pagi bangun berangkat sekolah itu sangat rajin itu anak itu rajin semuanya juga ya. Perempuannya yang laki-lakinya ya sholatnya yang ngajinya itu benar-benar sangat terpuji. Tapi sayangnya ilmu agama itu nggak dipakai, sama orang itu selalu menentang melawan perintahnya orang tua. Terutama sama ibunya itu disuruh ini susah melawan, bahasanya kotor, inilah itulah. Anak itu selalu menentang perintah orang tuanya, selalu melawan orang tuanya, bahasanya kotor. Tapi orang tuanya itu, si ibunya itu selalu sabar. Cuma mengucap astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa kau titipkan anak seperti ini pada kami, ya Allah. Dosa apa kami ini, ya Allah. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, itu anaknya tuh selalu begitu. Kita pondok cerita, si ibunya itu langsung sakit. Yang namanya sakit itu kan harus tanggung jawab anaknya. Ternyata anaknya yang 3 itu satu pun gak pernah tanggung jawab terhadap ibunya. Itu ibunya tuh suatu saat manggil anaknya, Neng, sini Neng, Mama tolong ambilin air Neng. Itu anaknya tuh bukannya ngambil malah menentang, ambil aja sendiri, buat apa punya kaki. Itu si emaknya, si ibunya itu sambil menangis merayap di kamar lagi sakit. Itu selalu begitu. Itu bapaknya, suaminya itu yang ngelayanin istrinya tuh, itu suaminya. Itu bapaknya nggak mau banyak omong, nggak mau apa itu selalu diam, dikarenakan udah kecapean mendidik anak itu, gagal total. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, itu si ibu itu sakitnya tuh semakin lama semakin parah, dikarenakan udah tua. Itu anaknya yang 3 itu nggak pernah ngurus sama ibunya itu. Yang ngurusnya yang sakit itu yaitu suaminya. Itu suaminya sangat getenan, di waktu mandi dimandiin, udah segala macam disuapin sama suaminya.
Itu suaminya juga itu nggak mau urusan dengan anaknya tuh, nggak mau, dikarenakan udah tahu itu anak yang tiga itu karakternya itu seperti setan idajil laknatullah. Itu bapaknya udah menyadari, tapi ibunya yang namanya ibu yang lagi sakit kan seenggak-enggaknya membutuhkan kasih sayang dari anaknya. Ternyata anaknya itu semua selalu menentang. Ada satu di antaranya yang anak yang paling gede, malah dia minta hak waris, minta bagian warisan. Itu si bapaknya tuh sampai nangis. Kata bapaknya, ya Allah, kenapa kau titipkan menganahkan anak itu kepada kami, ya Allah. Kami kurang apa mendidiknya, kurang bagaimana cara mendidiknya, ya Allah. Kok kenapa saya gagal sampai mendidik anak itu, ya Allah. Dosa apa kami ini, ya Allah, sebagai orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf, ya Allah, kami atas mendidik anak gagal, ya Allah. Apa yang Kau kasihkan pada kami, ya Allah. Makhluk apa yang kau masukkan kepada anak kami, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bapaknya tuh selalu begitu. Itu selagi begitu, si anak yang laki-laki itu datang. Tahu dari mana? Itu teriak manggil bapaknya. Bapaknya tuh kebetulan lagi mandiin istrinya atau mamanya. Itu kata bapaknya, nanti dulu, ini lagi mandiin mama, nanti ada apa? Udah cepat nih, saya pengen mau pergi, minta duit. Terus nanti ini mau lagi mandiin mamanya, gua nggak mau tahu, cepat kesini. Itu anaknya itu selalu kasar, gak sopan, gak ada tata krama pada orang tua, gak ada sama sekali. Itu orang tuanya itu selalu sabar, sangat sabar. Waduh, bener-bener orang tua yang sangat baik hati itu. Subhanallah. Itu anaknya selalu menjajah terus. Jadi si orang tua itu selalu dihina, dicaci, dimaki sama anak-anaknya. Tapi beliau itu, yang dua itu selalu sabar, selalu tafakur, selalu memohon maaf sama Allah, minta maaf selalu, wirid, zikir, memohon maaf dikarenakan gagal mendidik tiga anak itu. Jadi si anak itu selalu menentang perintah dari orang tua. Tapi aneh bin ajaib, itu anak yang tiga tuh sholatnya bagus, ngajinya bagus, ibadahnya bagus, nggak kecewa. Tapi aneh dari akhlaknya, karakternya itu seperti kita gila, Allah, nggak menghargai orang tua, nggak menghormati orang tua, selalu menghina, mencaci maki kepada kedua orang tuanya. Itu ibunya tuh lagi sakit, makin hari makin parah, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak sembuh, enggak. Kata dokter, Pak, ini bawa pulang aja. Ibu di sini nggak ada perkembangan positif, kok selalu begini aja. Kata dokter, Pak, mungkin di sini ada masalah yang sangat membebankan pikiran ibu ini. Itu si bapak itu, suaminya itu mendengar dari perkataan dokter itu, nggak berasa air matanya tuh langsung menetes air matanya. Tapi si bapak itu nggak mau cerita masalah keluarganya, itu nggak mau, hanya sekedar mengeluarkan air mata. Itu kata dokter, Pak, kenapa kok bapak begitu? Terusnya, enggak apa-apa, enggak ada apa. Baik-baik aja kok keluarga saya. Oh begitu ya, syukur kalau baik-baik aja, kata dokter. Ya udah, sekarang gini aja Pak, bapak ibu kan di sini selalu tidak ada perkembangan apa-apa, udah urus saja administrasinya.
bawa pulang aja Pak, soalnya masalahnya di sini biayanya makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Kata dokter, mah apa bukannya saya nggak percaya sama bapak, ini kasihan sama bapak. Oh iya Pak Dokter, terima kasih, akan saya nanti urus administrasinya mau pulang. Ya udah Pak, mendingan begitu aja, kan bapak di rumah kali banyak kerjaan atau apa selalu. Itu kata dokter, celetus. Emang anak-anaknya kemana Pak, kok dari pertama datang sampai sekarang kok anaknya nggak ada yang datang satupun. Itu bapaknya itu nggak jawab sama pertanyaan dokter, cuman air mata yang menetes di pipinya. Kata dokter, oh maaf Pak ya kalau saya salah ngomong, kalau saya salah ucap, maaf. Kata bapaknya, nggak apa-apa Pak Dokter, nggak apa-apa. Ya udah, kata Pak Dokter, udah ya udah, saya mau ini lagi ke pasien-pasien yang lain. Oh iya Pak Dokter, terima kasih. Sama-sama, kata Pak Dokter. Itu dokter lanjutkan tugasnya, keliling-keliling pasien di rumah sakit, tapi sendiri kan banyak pasien. Itu si bapak tuh melihat istrinya di rumah sakit duduk di situ, memandang sang istri yang tercinta sambil menangis meratap melihat istrinya sangat sakit tak berdaya, tanpa bantuan, tanpa jengukan, tanpa siapa-siapa, biarpun anak gak ada yang datang satupun. Itu namanya anak durhaka, naudzubillah min dzalik. Udah gitu si bapaknya ngomong sama ibunya, Ibu, Bapak tinggal dulu ya, mau ngurus-ngurus ke administrasi. Kita ini disuruh pulang sama dokter. Kata si ibu, iya Pak, iya, ya Bu ya, Bapak mau pergi, mau bersama, iya Pak, hati-hati ya. Ya, itu si bapaknya langsung pergi ke ruangan administrasi. Udah beres begitu, balik lagi, udah nyampe di depan si ibu yang lagi sakit. Istrinya itu, si ibunya itu nanya, bagaimana Pak, udah beres? Ya udah beres Ibu, mari kita pulang. Itu si ibunya tuh dikasih kursi roda sama dokternya, sama perawat. Didorong si ibu itu sama perawat sampai ke depan pintu. Ya orang kaya kan punya mobil sendiri, nggak usah ngontrak, nggak usah nyewa angkot ya, nggak usah, punya mobil sendiri. Udah gitu udah langsung naik ke mobil. Itu si bapak di perjalanan air matanya tuh selalu menetes, sangat sakit hatinya, sangat menderita batinnya terhadap anak-anaknya yang nggak satu pun nggak ada yang nongol, nggak ada penampakan ke rumah sakit. Tapi si bapak sama si ibu benar-benar sabarnya, subhanallah, sangat sabar. Itu orang di perjalanan, kata supirnya, Pak, kita kemana Pak? Ya udah Mang, pulang aja Mang, kita mau kemana lagi? Ya Pak, kan ibu belum sehat Pak, kau udah pulang Pak. Ya Mang, itu kan disuruh sama dokter, katanya pulang aja, di sini di rumah sakit gak ada perkembangan positif, selalu begitu. Oh iya Pak, aduh ibu kasihan ya Pak. Iya Mang. Jadi si bapak sama supirnya itu selalu ngobrol di perjalanannya. Nggak berasa itu supirnya ikut-ikutan melelehkan air matanya, saking ikut merasakan bagaimana penderitaannya si bapak sama si ibu terhadap anak-anaknya yang durhaka. Itu si anaknya tuh begitu ibu bapaknya datang dari rumah sakit, bukannya gimana gitu, orang yang dari rumah sakit kan kita harus ada jemputan atau gimana. Itu yang anaknya itu bertiga teriak-teriak, wah udah nggak bener.
Gak bener teriak-teriak ya. Enak-enak aja tidur di rumah sakit. Ini sakit gimana, gak punya duit, minta sama siapa, bapak lagi ini gimana. Itu anak bertiga tuh selalu begitu kasar sama orang tuanya. Kasar, sangat kasar sama orang tuanya. Tapi itu si bapaknya tuh sangat sabar. Bapaknya nyeletus lagi, ya Allah, kenapa kau anak-anak saya titipan darimu ya, amanah darimu ya Allah, anak saya kok sampai begitu amat ya Allah. Saya tuh bilang gimana ngedidik anak, kurang apa saya tuh ya Allah. Kok engkau benar-benar sangat menguji iman kami ya Allah. Tolong ya Allah anak-anak itu ya Allah, sadarkan, imankan, solehkan ya Allah. Tolong ya Allah. Itu waktu dengar itu kata-kata bapaknya, si anaknya itu bukannya menyadar, malah waduh Masya Allah. Itu teriak-teriak bahasanya, waduh bahasanya, gak usah ceritain ya, gak usah. Itu anaknya tuh malah kursi rodanya si ibu itu sama yang perempuan itu didorong hampir-hampiran. Untung ada supir, ditarik sama supirnya. Malah supirnya itu juga kena omelin anaknya si bapak yang durhaka itu. Anak yang durhaka. Hari demi hari si ibu sama si bapak di dalam itu batin sangat sakit, menderita lahir batin. Harta begitu banyak kata itu sama anaknya tuh dipakai poya-poya, bukannya dimanfaatin. Setinggi-tingginya gunung, sebesar-besarnya tuh diambilin tiap hari, yakin bakal habis. Itu juga hartanya si bapak si ibu tuh lama-lama kelamaan semakin nipis, semakin habis. Terus digrogotin sama anaknya yang tiga tuh. Lama tuh udah. Kita pondok cerita, kita pendek cerita, itu hartanya tuh habis dipakai poya-poya sama anak. Habis si harta itu begitu banyaknya, habis pakai poya-poya anak tiganya. Perusahaannya itu sampai bangkrut perusahaannya itu bangkrut total. Benar-benar si ibu itu sama si bapak itu hidupnya sangat menderita, sangat susah, sangat susah. Banyak tagihan-tagihan dari bank, gak sanggup bayar si ibu si bapak itu, terpaksa meninggalkan rumahnya itu dikarenakan disita oleh bank karena kelakuan anak-anaknya itu. Bangkrut total usahanya. Itu waktunya bangkrut itu si anaknya itu bukannya menyadari kesalahan, malah tambah merajalela. Itu si bapak sama istrinya itu sepeda itu apa nih, kursi roda itu didorong, bawa buntelan. Hidup tadinya sangat mewah, serba ada, gak pernah kekurangan. Sekarang itu hidupnya sangat menderita karena kelakuan anak-anaknya yang sangat durhaka. Itu kata si ibu, Bapak kita mau kemana Bapak? Si bapak menyaut, nggak tahu ibu, bapak juga belum tahu. Ini kita kemana Bapak? Kata si ibu. Si bapak juga menjawab lagi, nggak tahu ibu kita mau kemana. Itu lagi jalan begitu. Yang dulu supirnya itu kita sebut mantan aja ya, mantan supirnya lagi jalan. Pas ngelihat dari kejauhan itu mantan supirnya tuh lari-lari mendekat. Kata mantan supirnya, Bapak ibu mau kemana? Nggak tahu. Emang Bapak mau kemana? Emang kenapa di rumah? Iya, kami ini diusir sama anak-anak, rumah disita sama bank, udah habis total semenjak kamu pergi tuh. Masya Allah, kok begitu Pak ya? Jadi Bapak sama Ibu sekarang mau kemana? Nggak tahu. Udah sekarang aja gini aja Bapak, Ibu.
ke rumah saya aja biar, tapi kamu kan nggak ngerepotin. Enggak bapak, enggak, saya nggak merasa kerepotan, mari bapak ibu ke rumah saya aja, kata mantan supir itu. Mantan supir itu mendorong kursi roda, bagaimanapun jauhnya juga, kalau kita sedikit selangkah demi selangkah, lama-lama nyampe juga. Kata peribahasa mengatakan alon-alon asal kelakon. Sesudahnya nyampe di rumahnya mantan supirnya, mantan supirnya itu teriak sama istrinya, mah, kata istrinya nyaut, ya pak, ada apa? Ini mah bapak ini, bapak siapa? Ya ini waktu dulu kerja itu istrinya supir itu langsung terperanjat lari keluar. Udah ngelihat si ibu sama si bapak itu, langsung itu anak orang itu tuh istrinya supir itu langsung sujud nangis sama bekas dunungannya itu. Aduh bapak ibu kenapa kok sampai begini, ibu bapak kenapa? Itu orang itu tuh yang berdua itu nggak bisa jawab, hanya meneteskan air mata saja, meneteskan, sangat sakit, sangat menderita karena akhlaknya anak-anaknya itu. Langsung si istrinya yang supir itu, si ibu sama si bapak itu langsung dibawa, disambut masuk ke dalam. Udah di dalam itu sama orang itu tuh diambilin air minum, terus ditanya sama istrinya supir tuh, bapak ibu udah di sini aja, anggap aja ini rumah sendiri, anggap ini kami ini anak ibu anak bapak. Itu si bapak sama si ibu tuh nggak bisa nyaut, malah air mata yang menetes di mata orang dua itu, nangis. Subhanallah, kata si ibu yang sakit itu nggak bisa jawab. Udah ibu bapak di sini aja, ibu sakit, kata istri supir, ibu sakit, biar nanti saya yang rawat, biar saya ngurus. Itu si bapak nggak bisa jawab, diem 1000 bahasa, diem nggak mau utarakan. Itu sangat nangis.